Shalom saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah Bapa, kami membutuhkan hikmat-Mu bukan hikmat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, amin. Saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita masih meneruskan ya dalam kisah tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini masih seputar Yohanes Pembaptis. Sekarang kita akan melihat dari ayat 15 sampai dengan yang ke-25. Nah, di bagian yang awal ini saya akan bacakan dulu ya ayat 15 sampai 17, ayat 15 sampai 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudaraku, ayat yang ke-15 kita lihat Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan ya. Pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis memiliki roh Elia kalau kita lihat di ayat yang ke-17 ya. Roh Elia, Eliyahu yang berarti juga Yahweh Tuhan adalah Bapakku ya. Pelayanan roh Elia ini atau pelayanan Yohanes Pembaptis ini dapat saya katakan sebagai pelayanan yang memperbaiki hubungan antar generasi. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis harus menjaga hidupnya ya. Makanya dikatakan ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Saudara, ini bukan berarti minum wine dosa, enggak, bukan. Ini sebagai suatu tanda bahwa Yohanes harus menjaga hidupnya ya. Ingat, ini bukan soal minum wine dosa atau enggak. Yang salah itu kalau orang minum enggak bisa kontrol sampai mabok-mabokan ya. Ingat waktu Paulus bilang sama Timotius, tambahkan sedikit anggur supaya pencernaanmu baik. Rupanya Timotius punya masalah pencernaan, saudara ya. Iya, itu tambahan sedikit anggur itu wine. Jadi kita nggak berkutat apakah minum wine dosa atau tidak. Tetapi maksud dari ayat ini bukan soal minum wine dosa atau tidak. Tetapi maksud dari ayat ini, ayat yang ke-15 ya, bahwa ia menjaga dirinya. Saudara, orang yang mau dipakai Tuhan luar biasa harus menjaga hidupnya. Banyak orang yang mau dipakai Tuhan tetapi gak mau jaga hidupnya. Itu gak bisa, saudaraku. Itu gak bisa ya. Kenapa? Sebab Tuhan hanya mau pakai gelas yang bersih. Selalu saya katakan, kalau ada gelas yang sekalipun dilapisi emas, tapi kalau dalamnya kotor, kita kan nggak mau pakai buat minum. Tapi sekaligus atau sekalipun gelas beling biasa, bahkan kalau perlu gelas kertas paper cup, tapi kalau dalamnya bersih, kita mau minum pakai itu. Tapi kalau luarnya emas berlian, dalamnya penuh kotoran, ya kita nggak mau, saudara. Sekalipun luarnya emas. Makanya ini prinsip sangat penting ya. Kita harus jaga hidup kita. Sebab kita alat-alatnya Tuhan, kita perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Jangan sampai kita mau jadi orang yang dipakai Tuhan, tapi kita nggak mau jaga hidup kita. Nah, ayat 16 dan 17 saudara, ini luar biasa saudara ya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ini yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Membuat
hati Bapak berbalik kepada anak-anaknya. Pelayanan pemulihan antar generasi. Nah, saudara, ayat ini boleh dikata adalah ayat awal-awal untuk perjanjian baru. Ingat, ini kisah tentang sebelum Yesus dilahirkan. Ini adalah awal dalam perjanjian baru, saudara ya. Nah, yang menarik saudaraku ya, bahwa ayat ini ternyata juga ada di perjanjian lama. Ayat ini juga ada di perjanjian lama. Tepatnya di mana? Ayat terakhir di perjanjian lama. Kitab terakhir di perjanjian lama adalah kitab Maleaki, saudara ya. Coba kita lihat dulu bahwa ini ada di kitab terakhir dalam perjanjian lama, Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Coba lihat ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Bayangkan, ini ayat terakhir dalam perjanjian lama. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, setelah Maleaki 4 ayat 5 sampai 6, ini halaman kosong, saudara ya. Masuk ke perjanjian baru. Nah, satu halaman kosong ini, saudara ya, halaman kosong ini nilainya kurang lebih 450 tahun. Itu namanya masa intertestamental, di mana Tuhan tidak lagi bicara, tidak ada nabi-nabi yang diutus. Tuhan sudah tidak lagi bicara kepada umatnya. Tuhan diam selama kurang lebih 450 tahun. Lalu masuk ke dalam perjanjian baru. Nah, sekarang gini. Sebelum Tuhan diam, tidak bicara selama 450 tahun, firman terakhir yang dia ucapkan, ia akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar, yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Setelah diam 450 tahun, dimulai lagi dengan perkataan yang sama di Lukas 1 ayat 16-17 tadi. Saudaraku, biasanya kalau kalimat terakhir itu biasanya ucapan yang sangat penting. Kalau ada orang tua yang sudah mau meninggal, ya, ayo kumpulin anak-anaknya semua. Itu pesan-pesan terakhir, pasti pesan yang sangat penting. Gak mungkin pesan yang remeh-temeh. Gak mungkin cuman pesan sekedar, itu kemarin ada ini ya, beli kue masih di kulkas, ntar basi kuenya. Rasanya gak mungkin pesan-pesan yang kayak begitu, saudara. Atau kalau orang tua mau berpergian keluar kota, harus meninggalkan anak-anaknya di rumah untuk 2 hari aja, atau untuk 1 malam aja bahkan. Kebetulan anak-anaknya paling gede mungkin baru SMP ceritanya, tapi nggak ada pilihan karena ada penting sekali ayah ibunya harus keluar kota. Kira-kira pesan apa yang sangat penting yang akan disampaikan? Pesan-pesannya itu pasti sangat penting. Nggak mungkin pesan yang ecek-ecek, nggak mungkin pesan yang nggak ada guna. Nggak mungkin, pasti pesan yang sangat penting, sangat krusial. Nah, demikian juga Tuhan. Nah, salah satu ciri pelayanan Yohanes Pembaptis adalah membuat hati orang berbalik kepada Tuhan. Ya, tadi kan memang kita sudah lihat. Artinya orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan menjadi berbalik dan mendekat lagi kepada Tuhan. Inilah pelayanan yang menuntun kepada pertobatan. Itu sebabnya saudaraku, hidup kita harus serius jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kita mau lewat hidup kita, orang yang jauh sama Tuhan hatinya berbalik lagi sama Tuhan, bukan dekat sama kita. Lihat hidup kita malah amit-amit jadi Kristen pret gitu lagi. Waduh. Harusnya orang yang dekat dengan kita justru dia menjadi berkat. Orang yang dekat sama kita justru ingat, waduh, aku harus balik sama Tuhan. Dulu aku ibadah loh. Aku udah lama gak ibadah. Aku sempat malas ibadah, aku malas berdoa dan lain sebagainya. Tapi sejak aku kenal dengan orang ini,
hidupnya beda, aku mau ibadah lagi gitu dong. Wah, itu baru luar biasa saudara ya. Itu baru luar biasa ya. Nah, jadi hidup kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Untuk membawa hati orang berbalik kepada Tuhan, makanya pelayanan kita harus balance. Ada saatnya membangun, ada saatnya menegur dan menyatakan pertobatan. Kalau kita hanya memberikan kata-kata motivasi tanpa pertobatan, ya itu hanya akan jadi motivator. Tapi kalau hanya menegur, tapi nggak pernah memotivasi, orang yang dengar akan jadi, kok gue dihakimin terus ya. Jadi dua hal ini harus balance antara memotivasi dan menegur. Tapi intinya adalah kita mau membawa hati orang berbalik kepada Tuhan. Nah, ayat 17 adalah ciri khas yang sangat kuat pelayanan dengan roh dan kuasa Elia. Ini adalah pelayanan yang sangat dibutuhkan di zaman akhir ini. Ya, Elia yang tadi saya katakan berasal dari bahasa Ibrani Eliyahu yang berarti Yahweh adalah Tuhanku atau Bapakku. Elisa menyebutnya sebagai Bapakku. Elisa menyebut Elia itu Bapakku. Ya, jadi Eliyahu juga berarti Tuhan adalah Bapakku. Pelayanan roh dan kuasa Elia adalah pelayanan yang memulihkan kembali hubungan Bapa dan anak. Ya, orang durhaka juga di sini dikatakan. Itu apeites yang berarti juga pemberontakan, ketidaktaatan kepada pikiran orang benar. Phronesis ya, yang bisa berarti wisdom, understanding, the holy love of the will of God. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, pelayanan pemulihan Bapak dan Anak merupakan pelayanan pembuka di zaman PB, ya, zaman perjanjian baru. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan mendamaikan Bapak dan Anak. Nah, ada sebuah panggilan untuk memulihkan hubungan orang tua dan anak rupanya saudara. Kenapa? Sebab memang selalu saya katakan keluarga adalah kunci pemulihan. Keluarga yang sehat hanya bisa diciptakan oleh individu-individu yang sehat. Keluarga yang sehat, gereja sehat, masyarakat sehat. Maka kunci dari pemulihan masyarakat adalah pemulihan keluarga. Kunci dari pemulihan masyarakat adalah pemulihan keluarga. Keluarga berantakan, gereja hancur, masyarakat berantakan. Ya. Nah, jadi ada sebuah panggilan untuk memulihkan hubungan orang tua dan anak. Ini adalah pelayanan untuk membangun keluarga, a call to be a family builder. Ada sebuah panggilan untuk adanya pemulihan keluarga. Ini pasti hal yang sangat penting kalau sampai diucapkan terakhir di PL, di PB dibuka lagi. Kenapa hubungan ayah anak, orang tua anak di sini sangat penting? Ada 3 hal secara cepat saja. Yang pertama, ketiadaan ayah membuat seseorang kehilangan identitas. Ya, absennya seorang ayah dalam hidup seorang anak akan membuat anak itu kehilangan identitas. Sebab ayah memberikan identitas untuk anaknya. Ketiadaan ayah membuat seseorang kehilangan fighting spirit dalam hidupnya. Orang-orang yang rusak hubungan dengan ayahnya seringkali ini nih sudah diteliti saudara ya. Saya punya satu riset penelitian dari berbagai university, ada dari University Yale, dari macam-macam. Itu bahkan ada banyak buku yang membahas tentang fatherless generation ini. Bahwa orang-orang yang hidup tanpa ayah seringkali kehilangan fighting spirit dalam hidupnya, nggak punya daya juang dalam hidupnya. Mentalnya jadi tempe, cepat menyerah. Ketiadaan ayah juga membuat seseorang kehilangan tujuan dalam kehidupan. Ayah memberikan fighting spirit, memberikan identitas, dan memberikan tujuan dalam hidup anaknya.
Jadi pelayanan roh dan kuasa Elia ini adalah panggilan untuk membapai generasi ini, di mana banyak orang kehilangan identitas, kehilangan fighting spirit, kehilangan tujuan dalam hidup mereka. Ayo kita bantu mereka, saudara, ya. Mungkin saudara bilang, tapi mereka sudah memang dilahirkan, ayahnya udah nggak tahu kemana. Kan mereka juga nggak minta dilahirkan di keluarga yang seperti itu. It's okay. Makanya pelayanan dalam roh dan kuasa Elia ini, saudara, ya, ini harus membuat kita memperkenalkan generasi ini kepada Yesus. Yesus yang menjadi Bapa mereka, memperkenalkan generasi ini kepada Tuhan, kepada the fatherless generation. Maka nanti kalau kita bahas di Injil Yohanes, satu kali Filipus, satu dari murid Tuhan Yesus, bilang, show us the Father and it is enough for us. Tunjukkan Bapa untuk kami dan itu sudah cukup bagi kami. Bagi saya kata-kata itu merupakan kata-kata profetik, saudaraku. Kata-kata profetik di mana itulah jeritan generasi ini. Tunjukkan Bapa bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menunjukkan Bapa untuk generasi ini. I'm serious about this. Harusnya ini dikhotbahkan secara khusus, saudara, ya, tentang the fatherless generation. Tentang the fatherless generation ini ada begitu banyak penelitian, saudara, ya. Contohnya saja, seorang anak perempuan yang dari kecil dekat dengan ayahnya, dia tidak kekurangan kasih Bapa. Dia akan lebih mudah untuk terhindar dari dosa free sex, dari pergaulan bebas. Tapi anak perempuan yang kurang pelukan ayah, biasanya dia akan cepat mencari pelukan dari laki-laki lain. Sehingga begitu pacaran, langsung lepas kontrol. Itu penelitian, saudara, bukan saya yang mengada-ngada, ya. Oke, kita teruskan. Lukas 1 ayat 18 sampai ke 25. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua, istriku juga sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan jadi bisu dan tidak dapat berkata-kata kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka jadi heran, kenapa begitu lama ia berada dalam bait suci. Ketika Sakaria keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu ia memberikan isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Jadi Sakaria keluar dari bait suci, dia bisu, dia nggak bisa bicara. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan setelah 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan banyak orang. Ada beberapa pelajaran penting, ada 3 hal yang kita bisa ambil di sini. Yang pertama jelas, saudara, bagi Tuhan sejatinya tidak ada yang mustahil, ya. Ya iyalah, namanya juga dia Tuhan. Laut Merah saja dia bisa belah. Apapun yang dia mau lakukan dia bisa. Jadi yang pertama, jangan pernah hilang pengharapan atas keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalau Tuhan sudah mau berbuat sesuatu, saudara, ya, kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada lagi yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada lagi yang bisa buka. Untuk kita jangan pernah kehilangan pengharapan. Tapi yang terpenting adalah penyerahan diri. Sebab pengharapan kita itu bukan kita mau ngatur Tuhan, tapi biar Tuhan yang mengatur kita. Ya.
Yang kedua, kalau Tuhan mengerjakan mujizat, yang penting bukan euforia kita terhadap mujizat itu, tetapi maksud Tuhan di balik mujizat itu jauh lebih penting. Kalau saudara sakit atau apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi, euforia kita bukan mujizat yang Tuhan akan kerjakan, bukan itu. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah maksud Tuhan di balik mujizat itu. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting, saudara. Ya. Itu jauh lebih penting. Yang ketiga, kalau Tuhan mau mengangkat kehormatan seseorang, itu semudah membalikan telapak tangan. Nggak perlu dicari kehormatan itu. Saudara, hari-hari ini saya sedang terus merenungkan bahwa apa sih masalah dengan manusia? Apa sih yang dimaksud dengan mencuri kemuliaan Allah? Bukankah Tuhan sejak semula mau membagikan kemuliaannya kepada manusia? Mencuri kemuliaan Allah adalah ketika seseorang mengingini kemuliaan itu. Kemuliaan itu tidak perlu kita ingini, saudara. Tuhan sejak semula mau membaginya. Kalau Tuhan yang membagi itu nggak akan jadi masalah, sebab itu lahir dari hatinya Tuhan. Tapi kalau manusia yang mengingini, itu jadi masalah. Sebab ini lahir dari kedagingan manusia. Saya ulang lagi. Ya. Saya ulang lagi. Kemuliaan, kabot dalam bahasa Ibrani yang berarti weight, berat, bobot. Itu dari Tuhan datangnya. Kalau Tuhan mau bagikan, Tuhan mau berikan anytime. Tapi itu harus lahir dari hati Tuhan. Jangan kita yang mengingini hal itu. Kalau kita yang mengingini itu bahaya. Sebab lahir dari kesombongan, dari kedagingan, dari egoistis manusia. Makanya saudaraku, dipuji itu nggak salah. Kita kan nggak bisa atur mulut orang jangan puji kita. Mau dipuji itu masalah. Kita melakukan sesuatu lalu kita dipuji itu nggak masalah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk dipuji itu masalah. Dan di sini kita lihat kalau Tuhan mau mengangkat kehormatan seseorang dalam kasus ini, Ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Ya. Kalau Tuhan mau mengangkat atau memberikan kehormatan kepada seseorang, semudah membalikan telapak tangan. Ya memang konteks di sini, aibnya di sini adalah tidak punya anak ya. Ini adalah konteks budaya pada masa itu. Tapi untuk kita yang hidup di zaman ini, kebenaran kekalnya nggak ada masalah. Punya anak, nggak ada masalah. Ya, Yesus nggak punya anak, Paulus nggak punya anak, nggak ada masalah dengan nggak punya anak. Kalau punya anak pun itu adalah titipan Tuhan yang harus kita bertanggung jawab, merawat, mendidik. Ya, itu harus tanggung jawab kita. Nah, saudaraku, kalau Tuhan mau mengangkat kehormatan seseorang, itu semudah membalikan telapak tangan. Kehormatan nggak perlu kita cari. Dan saya berdoa saudara ya, bahwa kita tidak pernah kehilangan pengharapan apapun situasi hidup kita. Kalau Tuhan mau angkat derajat kita, Tuhan mau ubah keadaan kita, that's very easy. Tapi yang paling penting adalah penyerahan diri kita. Bukan euforia terhadap mujizat yang Tuhan kerjakan, tetapi apa maksud dan rencana Tuhan di balik mujizat itu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk live study pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa dalam live study berikutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Jangan lupa follow, subscribe YouTube channel, Instagram dari Lifehouse Community. Saudara akan diberkati Tuhan dengan ada renungan harian dan lain sebagainya. Dan juga YouTube channel Lifehouse Music. Di sana ada praise and worship yang akan memberkati saudara semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.